dan fitrah. Kita bisa amati sejak mereka kecil. Sangat jujur, semangat bereksplorasi, suka mencoba, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keunikan yang mempesona, serta hal luar biasa lainnya. Namun beranjak besar, masih banyak kita jumpai anak-anak yang mengalami berbagai perubahan hingga membuat orang tua kaget dan frustasi menghadapinya. Malas beribadah, kurang semangat dalam belajar, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kurang antusias dalam berjuang, tidak mengenal bakat dan kekuatan potensi dirinya, dan sebagainya. Ada apa gerangan dengan segala fitrah baiknya dahulu? Mungkinkah ia cedera? Entah tercederai oleh lingkungan sekitar, atau mungkin oleh kita sendiri, orang tuanya. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Sudah sewajarnya kita mohonkan ampun kepada Allah, sekaligus meminta backupnya dalam meluruskan yang bengkok, membenahi yang rusak, mengembalikan fitrah baik yang telah Allah install dalam diri anak-anak kita, agar fitrah imannya tumbuh paripurna, agar fitrah bakatnya mewujud nyata dalam antusias belajar untuk kebaikan diri dan lingkungannya, agar fitrah bakatnya menemukan wadah yang tepat hingga mampu menjalankan peran peradaban terbaik selama di dunia, agar ia siap menjadi generasi akil balik yang tangguh. Butuh orang sekampung untuk mendidik anak-anak kita. Begitu ungkapan sebuah pepatah. Menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih baik ke depannya. PKBM Azanaya School of Life hadir untuk bergandengan tangan dengan para orang tua, menyemai pendidikan yang selaras dengan kitabullah dan fitrah manusia. Pendidikan yang membangkitkan fitrah anak-anak kita. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Di tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Amir Zudi ya. Masya Allah, selamat datang dok. Dan untuk informasi bagi ayah bunda semua, jadi saat ini Azanaya School of Life sedang membuka pendaftaran siswa baru gelombang 2. Nah, PKBM berbasis fitrah setara SD ini menerima siswa mulai dari kelas 1, siswa pindahan maupun putra-putri kita yang homeschooling. Menarik ya. Tidak hanya bisa diakses oleh warga Surabaya dan sekitarnya, tapi Azanaya School of Life juga memiliki program pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf, Hilmi. Saya ulangi, tidak hanya bisa diakses oleh warga Surabaya dan sekitarnya, tapi Azanaya School of Life juga memiliki program pembelajaran jarak jauh. Nah, ini cocok sekali nih, atau PJJ, sehingga bisa diakses pula oleh para orang tua yang berdomisili di luar Surabaya, bahkan keluarga yang nomaden. Wah, ini saya banget nih. Dengan amal jariah pendidikan yang sangat murah, mulai dari 5,5 juta rupiah saja,
Azanaya School of Life berharap agar pendidikan murah dan berkualitas tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selain sekolah, Azanaya juga membuka kesempatan kepada ayah bunda di kalangan umum untuk berproses menumbuhkan fitrah bakat putra-putri dengan mengikuti program Talents Optimization for Parents, pendampingan 2 bulan bersama narasumber dan fasilitator untuk mengenali bakat Ananda. Menarik bukan? Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung menghubungi tim Azanaya di nomor 081551888819. Insya Allah nanti akan dicantumkan di chat. Mari bergandengan tangan dengan Azanaya untuk mempersiapkan generasi tangguh yang berakhlak mulia dan menemukan peran peradaban terbaiknya. Baik, untuk agenda selanjutnya, itu tadi profil kita sudah saksikan bersama ya, profil dari Azanaya School of Life sebagai penyelenggara acara kita sore ini bersama Dr. Amir Zuhdi. Sebelumnya saya ingin membacakan profil dari Dr. Amir Zuhdi. Tadi sudah disampaikan di awal, Dok, bahwa ada beberapa yang sudah kenal, tapi tidak sedikit juga yang masih belum. Jadi saya bacakan di sini, Dr. Amir Zuhdi. Dr. Amir Zuhdi adalah pembicara dan pelatih yang andal dengan keahlian yang tidak diragukan dalam bidang ilmu kedokteran dasar di bidang otak manusia. Insya Allah kita di sini semua punya otak ya, yang itu sangat potensinya, Masya Allah, bisa dikembangkan, tapi harus ada caranya. Sore ini kita belajar bersama beliau. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk menjalani profesi sebagai dokter dan guru, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempromosikan neuroscience atau ilmu otak dan perilaku manusia di Indonesia. Beberapa layanan beliau diantaranya adalah training neuro leadership, neuro parenting, dan neuro teaching. Beliau juga merupakan deklarator INS, deklarator INS atau Indonesian Neuroscience Society, pendiri Neuroparenting Indonesia, penggagas Neuroscience for Life, konsep kehidupan berbasis otak yang sehat. Wah, Masya Allah, menarik sekali ya. Baik, kita sambut langsung Dr. Amir Zuhdi. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Amir? Alhamdulillah. Semuanya saya sehat mohon maaf ya. Ini. Alhamdulillah sehat. Saya mohon maaf di belakang saya banyak background anak-anak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Salam kenal ya. Saya Dr. Amir Zuhdi. Insya Allah kita belajar bareng. Temanya hari ini sangat menarik dan amat sangat menarik menurut saya, dan seyogianya semua orang tua dan guru ya paham ini bagaimana membangun kecanduan tanda kutip ya belajar anak ya. Ya silakan langsung atau bagaimana nih? Silakan, Dok, langsung. Langsung ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menentukan takdir kita di sore yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama bersilaturahim di forum yang insya Allah bawa keberkahan ini ya. Salawat dan salam kita haturkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayah bunda yang berbahagia, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Kita belajar bareng ya. Saya Dr. Amir Zuhdi, insya Allah bentar lagi
punya cucu. Bentar lagi udah punya cucu ya. Anak saya yang pertama sudah mengganti tempat praktek saya. Dia milih profesi kedokteran sama istrinya. Yang anak kedua saya juga bukan kedokteran tapi psikolog ya. Istrinya juga seorang psikolog. Jadi sudah 2 saya menikahkan anak. Alhamdulillah. kurang sisa mohon doanya, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan buat keluarga mereka ya, insya Allah, dan keluarga kita insya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, satu kajian yang menarik yang berhubungan dengan belajar ya di negeri Republik Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu itu terinfokan ya bahwa ada satu fenomena yang disebut dengan learning loss. Ya, learning loss. Apa itu learning loss? Learning loss itu kehilangan atau penurunan atau berkurangnya kemampuan belajar anak-anak. Sehingga dorongan anak-anak untuk belajar ini mengalami penurunan. Ya, memang ada sih yang tetap semangat ya, tapi rupanya para ahli itu melihat banyak sekali yang mengalami aktivitas penurunan ini. Ya, semuanya menjawab ini gara-gara daring. Ini gara-gara daring ini. Ya bisa dibenarkan, bisa tidak, ya gitu ya. Kenapa terjadi daring gitu ya. Ini juga sebuah kebijakan yang menurut saya sebelumnya belum pernah dipikirin sama sekali. Nah, gitu kan. Dampak dari sebuah kondisi yang bernama pandemik COVID-19 gitu ya. Maka salah satunya strategi kehidupan khususnya dalam proses belajar mengajar dilakukanlah seperti menggunakan daring ini. Kenapa demikian? Karena memang di dalam prinsip-prinsip pandemik itu ada 2 prinsipnya, teman-teman. Prinsip pandemik itu ada 2. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa, jangan sampai banyak yang mati. Oke. Yang kedua adalah menyelamatkan keturunan atau menyelamatkan generasi. Ya, dalam konteks pendidikan, menyelamatkan generasi itu lebih dekat kepada jangan sampai negeri ini bodoh semua ini orang-orang. Negeri ini yang khususnya anak-anak muda yang insya Allah nanti tahun 2045 itu 2040-45 itu kita mendapatkan bonus demografi di mana masyarakat Indonesia diisi oleh generasi-generasi muda yang energik, yang kreatif, ya, yang inovatif, ya, sehingga dimungkinkan di tahun 2020 sampai 2045 itu Indonesia bisa melejit menjadi sebuah negara yang lebih hebat lagi dari sekarang, nah, gitu ya. Cuma itu syaratnya anak-anak mudanya harus hebat. Nah, syaratnya. Nah, sekarang anak-anak muda yang nanti akan mengisi tahun 2020 itu sekarang sudah ya mulai SD, SMP, ya, gitu ya. Yang sekarang berdampak terhadap kondisi pandemik ini. So mau nggak mau ya karena kondisinya pandemik. Yang pertama jangan banyak yang mati, yang kedua harus tetap bisa mempertahankan kecerdasan. Oke ya teman-teman, ini ada hubungannya dengan bagaimana sih membangun kecanduan tanda kutip anak-anak belajar. Ini yang paling penting. Yang akhirnya muncul bahwa, nah, kok di pandemik ini, kok di daring ini, anak-anak kok jadi tambah nggak semangat belajar dong? Yang terjadi justru banyak bermain. Bermainnya bukan bermain baksodor atau apa ya, benteng-bentengan atau engkling, ya, atau bermain puzzle atau apa gitu ya. Tapi bermainnya adalah game,
game internet. Ini persoalan serius sekali. Nah, game internet itu hanya bisa dimainkan bila yang bermain itu menggunakan gadget salah satunya. Yang paling mudah menggunakan gadget bermain. Padahal game internet ini di dalam kalangan medis, di dunia kedokteran, ya, kalau tidak hati-hati menggunakan game internet ini, ya, kalau tidak hati-hati menggunakan game internet ini, ya, bisa disorder, gitu ya. Disorder itu bisa muncul kelainan. Bahkan dalam kajian-kajian, kalau teman-teman sering ikut, saya punya kajian-kajian rutin ya tiap hari. Teman-teman ingin belajar neuroparenting setiap hari sekarang ada sarananya. Terserah, tergantung teman-teman mau atau tidak gitu aja. Para bunda, para ayah bunda mau atau tidak ya, kami sudah nyediain. Ada yang modelnya pakai WA, ada modelnya pakai Zoom ya. Terserah ya. Mau workshop juga bisa. Oke. Nah, kembali dengan gadget. Ya, gadget ini sarana paling mudah untuk bermain game internet. Ya, yang pada gilirannya game internet itu kalau tidak hati-hati bermainnya, maka akan menjadi disorder, akan menjadi kelainan. Oke, dan ini di kajian kedokteran udah banyak, ya, udah banyak. Yang namanya internet game disorder itu udah banyak sekali kajian-kajian. Terakhir kemarin Desember itu di UGM kita juga mengkaji lebih banyak dari teman-teman pediatrik, dari teman-teman bagian anak ya, mengkaji tentang game internet yang menyebabkan disorder. Karena apa kok disorder? Karena sudah melibatkan otak dan mengganggu aktivitas otak, bukannya mengganggu aktivitas otak, membuat otak kelainan, disorder. Bukan hanya sekedar masalah gitu ya. Ini teman-teman yang harus diwaspadai ya. Sementara satu-satunya sarana terbanyak yang kita gunakan untuk belajar daring adalah gadget. Ini saya ingin ngajak teman-teman diskusi, para orang tua membuka ini apa sedemikian rupa sehingga nanti teman-teman bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Ya. Lalu apa hubungannya dengan belajar? Ayo kita buka dulu belajar. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ini? Oke. Kita coba buka. Loh, bentar. Ini. Udah banyak file di dalamnya. Oke, teman-teman. Anak kecanduan belajar. Ya. Istilahnya kecanduan, saya berikan kode. Ya, contrengan. Artinya tertarik belajar dengan tertarik yang sungguh-sungguh. Gitu ya. Seakan-akan memang orang yang suka belajar itu seakan-akan apa namanya menyerupai seperti kecanduan gitu, tapi bukan kecanduan. Ya. Karena apa namanya hormon-hormon yang membuat kecanduan dalam kondisi terkendali. Ya. Bagaimana anak-anak kita bisa rajin belajar, menyukai belajar, menyukai sesuatu sehingga dia pelajari. Oke ya. Ini penting sekali teman-teman dan ternyata alat sarana untuk membangun anak-anak sebut saja kecanduan belajar ini bisa kita bangun dikala mulai ya, sejak anak di usia PAUD, usia kecil. Oke ya. Sejak kecil kapan? 1 tahun dok? Iya, 1 tahun. Jangankan 1 tahun, ada yang mengatakan baru lahir aja sudah bisa, ya sudah bisa dicontohi, ya, mulai dicontohi, ya. Ketika bapak ibunya sering membaca di rumah, gitu ya, sering berinteraksi dengan buku. Ini salah satu cara sederhana untuk membangun kecanduan belajar anak. Lebih jauh dari itu, ternyata otak anak itu dibangun oleh sirkuit-sirkuit belajar.
Oke ya. Nah, tugas kita orang tua, kita harus bisa mengaktifasi sirkuit-sirkuit belajar saraf belajar itu yang ada di otak itu untuk mendapatkan kualitas belajar anak yang sempurna. Gitu ya. Jadi kita belajar itu ada pirantinya, ada onderdilnya, teman-teman keluarga muda Indonesia, keluarga Indonesia ya, teman-teman ayah bunda yang berbahagia. Ada pirantinya. Nah, piranti ini harus kita gunakan. Piranti ini harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk belajar anak. Piranti belajar, ya, piranti belajar itu adalah salah satunya adalah otak. Sangat mustahil belajar tidak menggunakan otak. Oke. Begitu pentingnya ya tentang otak ya sampai di kitab suci ya otak itu, struktur otak itu ada di dalam kitab suci. Karena saya orang Islam ya, salah satu yang ada di kitab suci di Al-Qur'an itu adalah di surat Alaq ayat 15 sampai 16, surat Hud ayat 56 itu ada struktur otak yang namanya nasiah. Ya, nasiah. Nasiah itu bagian otak ya, nama bagian otak yang diberi nama oleh Al-Qur'an. Namanya nasiah. Bahasa Indonesianya ubun-ubun. Ya. Bahasa neurosainsnya ubun-ubun tahu? Bahasa neurosainsnya adalah prefrontal cortex. Letaknya di mana? Ini di dahi sini nih. Nih. Depan sini nih. Di belakangnya sini persis. Oke. Batasnya kalau di atas sini ketika anak-anak masih baru lahir gitu ya, masih nyut sini ini, ya itu batas atasnya ya. Loh, jangan dicolokin, jangan bunda. Karena otak saat itu otak batasan dengan dunia luar hanya sebatas kulit aja. Oke, nyut ya, ada siminingen dan seterusnya ya bagian-bagian otak. Artinya nggak ada tengkoraknya di dalam sini karena suturannya sambungan di situ belum menutup ya. Terus batas bawahnya itu mata kita tarik ke belakang. Potongan dari atas sama belakang ini ya, seperti kue itu bagian dari otak bagian depan. Itu otak yang merupakan bagian otak juga untuk belajar. Spesial, otak spesial yang membedakan antara manusia dan hewan. Oke. Yang spesial yang adanya pada manusia. Otak di depan sini untuk otak belajar. Untuk otak peradaban, membuat manusia jadi manusia. Nah, gitu ya. Membuat manusia kalau menghormati, assalamualaikum, nah, gitu kan? Karena otak penghormatannya di sini. Ya. Kalau sujud pada Tuhan sujud, nah, karena otaknya di depan sini. Nah, di bagian depan situlah, otak situlah itu juga otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ya. Bagaimana membangun sebuah kecanduan belajar? Ya. Salah satu cara salah satu cara mudah untuk membangun kecanduan belajar itu atau anak menyukai belajar itu salah satunya ketika kita sudah mengenali bagaimana sirkuit otak belajar itu bekerja, ya maka akan sangat mudah sekali. Oke. Ada suaranya. Tentang definisi apa ya kecanduan ya, kita lihat ketagihan ya, ketagihan, maka saya berikan tanda kutip ya, artinya dia suka banget, nah, gitu ya. Oke. Iya, saya nggak tahu kalau ada musiknya ya. Oke, seringkali kita teman-teman ya ayah bunda keluhan orang tua yang kesulitan menyuruh anaknya belajar. Banyak sekali. Ya. Kesulitan menyuruh anak belajar atau jangan-jangan belum memiliki ilmu ya untuk membuat anak bisa belajar. Oke, teman-teman ya. Nah, ini kita perlu ilmu tentang itu ya. Masalah belajar. Waduh, ya.
Ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jangan hanya serta-merta langsung menyalahkan anak kalau malas belajar, langsung anak pemalas, ya. Tambah ditandanya anak sopo, tambah repot lagi kan gitu ya. Anak-anak sering mengalami masalah belajar, anak kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu yang paling banyak adalah ketika anak itu tidak menemukan daya tarik belajar. Oke. Jadi kalau untuk selama anak itu punya otak normal, sebetulnya tidak ada kata kesulitan belajar. Yang jadi masalah adalah ketika anak tidak tertarik belajar. Oke, kita beritahu ya, teman-teman ya. Ketika anak muncul tidak tertarik dengan belajar ini, biasanya belajar ini diadu dengan yang lain. Ya, oleh anak, belajar ini diadu oleh anak dengan kegiatan yang lain yang menyerupai belajar. Oke. Nah, kali ini belajar itu diadu dengan bermain game. Karena anak-anak belajar menggunakan gadget. Karena di dalam gadget itu ada internet, nah, karena untuk fasilitas belajar. Nah, di dalam internet inilah ada game online yang kemampuan menarik anak-anak ke game itu sangat besar sekali. Saya orang Ngawi, jadi kalau ngomong besar banget itu, besar sekali itu besar. Jadi Anda harus merenungkan kalau besar sekali itu, wah luar biasa. Nah, teman-teman, antara daya tarik ya belajar sama daya tarik bermain game, sekarang Anda ukur mana yang paling banyak daya tariknya. Oke. Nah, ini jadi masalah belajar. Oke. Nah, ada masalah lagi ya. Ketika anak yang tertarik gamenya, Dok, gitu ya. Yang tertarik gamenya, Dok, gitu ya. Dan ternyata ketika anak mengalami ketertarikan game yang amat sangat ya, ternyata bisa jatuh di dalam yang namanya disorder tadi, kelainan. Bisa jadi kecanduan. Bisa jadi gangguan-gangguan memori karena sudah didapatin bahwa anak-anak yang terlalu bermain game ya, satu hari itu ukurannya ya kurang lebih dia sudah melewati 2 jam ya tiap hari gitu ya. Ternyata dalam aktivitasnya selama 3 bulan, nah ini sudah setahunan ini ya. Otak memorinya bisa berdampak, berefek terhadap otak memori, di mana kemampuan memorinya, kemampuan menangkap pelajarannya, kemampuan menyimpan pelajarannya, kemampuan merecalling pelajarannya itu semakin menurun. Dan beberapa kasus yang lain yang sempat diperiksa, ditemukan terjadinya pengecilan ukuran hipokampus. Yang ketiga. Ini kemarin disampaikan di UGM yang bulan Desember kemarin sama dokter neuropediatrik dari UGM, dokter Cempaka. Nah, terjadi penurunan fungsi ukuran daripada hipokampus. Nah, kalau ukurannya mengecil itu berarti apa? Fungsinya mengecil pasti, teman-teman. Nah, hipokampus ini fungsinya untuk apa? Ingat kampus, ingat kampus ya. Hipokampus ingat kampus. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya berurusan dengan belajar. Sehingga anak-anak kesulitan belajar. Kesulitan menyimpan memori, kesulitan merecalling lagi memori-memori yang sudah tersimpan. Dan yang muncul adalah, nah ini salahnya ini. Yang muncul adalah kesenangan-kesenangan yang terus-menerus dirangsang oleh permainan game tadi, ya. Sedemikian rupa sehingga kesenangan yang diaktifasi oleh bagian otak emosi yang namanya amigdala ini membuat ada satu bagian yang namanya nukleus accumbens itu mengeluarkan dopamin. Meminta perangkatnya yang lain namanya ventral tegmentum area untuk mengeluarkan dopamin. Nah, kalau hanya mainannya sebentar dopaminnya kecil.
Tapi kalau permainan terus-menerus, ya tadi ukurannya 2 jam, lewat daripada 2 jam. Ya, terus-menerus setiap hari 2 jam, lewat 2 jam, 2 jam. Dampaknya apa? Meluber daripada dopamin tadi. Dampak melubernya dopamin itu sedemikian rupa sehingga akan terjadi satu sirkuit yang kurang bagus. Ya, di mana ketika kelebihan dopamin membuat tadi yang nukleus accumbens tadi merangsang lagi dopamin. Saking banyaknya rangsangan, padahal dopamin ini digunakan untuk prefrontal cortex ini untuk berpikir. Kalau dalam kondisi dosis-dosis yang normal, kalau kelebihan, malah otak bagian depan sini konslet semua. Tuh. Ya mudah bahasanya gitu aja. Ya, karena reseptor-reseptor, karena aktivitas daripada dopamin itu digunakan oleh prefrontal cortex dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi berlebihan, ya tenggelam lah bahasanya gitu ya, konslet semuanya, akhirnya nggak bisa digunakan untuk berpikir. Dalam risetnya Daniel Amin juga ditemukan bahwa dalam kondisi seperti itu prefrontal cortex mengalami penurunan suplai oksigen dan suplai oksigen dan suplai pembuluh darah. Darahnya kurang. Kalau darahnya kurang, oksigennya kurang. Kalau oksigennya kurang, nutrisinya kurang, makanannya kurang. Nah, otak kalau makanan kurang nggak bisa diajak berpikir. Nah, ini masalahnya. Sehingga anak-anak hanya bermain aja, bermain. Semakin lama, semakin gawat juga. Nah, ini permasalahannya letaknya di gadget atau di mana. Maka waktu itu saya mengatakan ini letaknya di sistem kendali yang seyogianya para orang tua ikut berperan dalam kendali penggunaan gadget pada anak-anak. Ada beberapa tips pengendali gadget itu ya, banyak sekali ya, sehingga anak-anak sebenarnya sangat dengan mudah bisa kalau toh menggunakan gadget sewajarnya aja, tidak over. Sisi yang lain, di sisi yang lain, gadget yang menghasilkan daya tarik yang super tadi, memang didesain begitu oleh perancang game, memang mendesain begitu teman-teman, sehingga terjadi repeat, terjadi pemakaian game lagi. Kalau terjadi pemakaian game kan uangnya kan jalan kan gitu kan, bayar lagi kan gitu kan. Oke, sisi yang lain, di dalam anak-anak belajar, ya, pas ketika anak-anak belajar, ya, anak-anak kesulitan menemukan ketertarikan dalam belajarnya itu. Bahasa Indonesia apa sih yang menarik bahasa Indonesia itu? Dibandingkan dengan Mobile Legends. Ayo. Oke ya. Belajar matematika, apa sih mana menarik belajar matematika itu? Oke. Bu guru memberikan PR. Juga anak ternyata nggak tertarik dengan mengerjakan PR itu. Padahal PR itu bagian satu proses pembelajaran untuk pengulangan, ya, untuk repitasi. Nah ini satu sisi belajar anak, ya, pas anak belajar anak tidak menemukan ketertarikan, ya, atau kadang-kadang yang muncul adalah bukan tertarik, ancaman, dimarahin, dipelototin, lo belajar, ya. Sementara kalau belajar game yang terjadi adalah kalau dia dapat sesuatu target, ya, gamenya ngomong Anda orang hebat, Andalah sang pemenang, Anda sungguh luar biasa. Nah, ini padahal ini dibutuhkan oleh anak-anak ini, teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, ya, maka di dalam benak anak itu, ayah bunda, belajar itu adalah melototan mata, game itu adalah sanjungan. Kalau sudah begini, hukum otak bekerja. Oke, hukum otak bekerja. Hukum otak itu apa? Hukum otak itu kalau pain, kalau nyeri, pasti dia lari dari sesuatu yang nyeri itu. Artinya kalau anak Anda marahi terus ketika belajar atau mau belajar, lama-lama anak akan mendeskripsikan belajar itu ada sesuatu yang tidak enak. Maka dia pura-pura aja itu belajar, gitu ya. Nggak menikmati, ya, dia bisa fly, bisa lari dari situ. Sisi yang lain, ya, hukum otak itu kalau pleasure, sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang penuh kesenangan akan mendekat di situ. Ini hukum otak begitu.
Nah, teman-teman, bagaimana cara membuat anak jadi nyandu belajar? Nah, hukum ini bisa digunakan. Ya, buatlah belajar itu pleasure. Buatlah belajar itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Gitu. Oke, ayo kita berulah. Nah, proses kegiatan belajar semuanya adanya di dalam otak manusia. Ya, sangat mustahil. Ya, sudah berbagai riset sudah dibuktikan ya, para ahli sudah melihat sudah bertahun-tahun ini ya. Malah neuro education itu sangat luar biasa. Ayo teman-teman saya membuka neuro teaching itu sejak tahun 2011 kalau nggak salah ya, neuro teaching itu. Wah, sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Oke ya. Ayah bunda yang berbahagia, kita lanjutkan. Oke. Di dalam otak manusia terdapat lintasan zat kimia, ya listrik ada, yang dikenal dengan sirkuit. Ya, ada lintasan-lintasan. Ada 2 sirkuit yang berhubungan langsung dengan proses belajar anak. Di otak ini ada 2 sirkuit besar. Ya. Dan sirkuit itu ada sirkuit yang bila tidak diaktifasi dia tidak muncul. Ada sirkuit yang biar nggak diaktifasi tetap ada. Artinya kalau kita lihat kadaver gitu ya, kadaver yang dominan itu yang tidak diaktifasi ada itu pada mayat gitu ya, kita bisa buktikan oh ini kabelnya, ini jalur mesolimbiknya di sini masuk. Oh ini jalur kortikolimbiknya masuk di sini. Ada kabel-kabel, serat-serat otak, serat-serat sarafnya ada. Cuma sirkuit yang hanya dimainkan oleh zat kimia dan lintasan listrik tok. Bila dirangsang itu juga ada. Cuma kalau nggak ada rangsangan ya nggak muncul ya. Ada 2 sirkuit yang berhubungan langsung dengan proses belajar, teman-teman. Dan ini sirkuit besar yang ada di dalam otak manusia. Ya, Tuhan sudah mendesain itu ya. Yang satu yang namanya sirkuit penghargaan, ya, yang namanya sirkuit reward. Yang satu namanya sirkuit papes. Ini 2 ini. Ya, para guru kalau belajar neuro teaching awal-awal harus belajar ini. Bagaimana dua sirkuit ini bisa belajar, bisa teraktivasi dengan baik dalam proses belajar mengajar. Oke ya. Tapi orang tua juga perlu, ya, karena sekarang kan orang tua kan jadi pendamping. Loh, jangan langsung pikir ini, wah ini bentar lagi kan sudah selesai dok, COVID-nya belum tentu. Belum tentu, kita siap aja gitu ya. Karena para ahli epidemiolog kan ngomong mereka menyampaikan masih cukup lama. Kemarin saya dengar dari UNER itu 3 tahun lagi. 3 tahun atau 4 tahun lagi. 3 tahun, hitungannya kemarin sudah 1 tahun, hitungannya dia 4 tahun. Sudah 1 tahun lewat. Okay. Kan sekarang sudah ada vaksin, Iya, cuma belum belum bisa menjamin langsung bersih. Oke ya. Vaksin sekarang itu harus ada booster. Teman-teman jangan cuma 1 kali vaksinnya, 2 kali. Ya, cuma faktanya begitu 1 kali, cari yang kedua kali orangnya sudah nggak ada. Ini juga repot ya. Akhirnya nggak tuntas proses imunisasi. Nah, kembali ke 2 sirkuit belajar ini. Sirkuit reward dan sirkuit memori. Sirkuit reward atau terkenal dengan sirkuit penghargaan, sirkuit papes terkenal dengan sirkuit memori dengan terkenal papes. Ya, nah, kita kali ini kita akan membahas sirkuit rewardnya. Bunda moderator sampai jam berapa saya itu ngomong nih? Sampai 40. Nah, aku tadi lupa lihat jadwal. Sampai jam berapa? Sampai 4.40 atau 4.45. Apa Bun? Kok pelan? Oh, sampai jam 16. Iya, sampai jam 16.40 atau 16.45. Oh, 16.45. Baik, ya. Kita berbicara di bagaimana membangun kecanduan belajar, itu
itu adanya di sirkuit reward, ya teman-teman ya. Sirkuit reward ini dimainkan oleh satu yang namanya ada perangkat-perangkat yang namanya tadi saya katakan nukleus accumbens tadi, ya. Dan nukleus accumbens, ada amigdala, ada hipokampus. Intinya gini. Untuk membangun anak-anak tertarik belajar, sehingga menjadi tertarik sekali, ya, yang tanda kutip kecanduan, diperlukan apa namanya satu dorongan, sebut saja sebuah motivasi, satu dorongan yang komprehensif, satu dorongan yang betul-betul apa namanya disadari oleh anak, bukan dorongan karena ketakutan loh budaya. Bukan dorongan karena awas kamu nggak belajar, nggak tak kasih makan 1 tahun, jangan gitu ya, misalnya, bukan karena itu ya. Dorongan yang betul-betul ya, dorongan yang betul-betul itu apa? Dorongan ingin tahu, dorongan penasaran, dorongan yang membuatnya ketertarikan anak itu, ya. Itu sudah menghasilkan dorongan ya. Kalau ingin betul-betul lebih serius lagi ya, dorongan tadi ada gairahnya, ya. Ada seorang anak yang apa namanya belajar matematikanya cukup bagus, saya tanya, wah matematikamu cuma luar biasa, kenapa kamu begitu menguasai matematika? Dia bilang dia akan merubah ukuran-ukuran hitungan-hitungan sayap pesawat ya ditemukan oleh Habibie katanya gitu ya. Sehingga dia bisa menyempurnakan teorinya Habibie lebih sempurna lagi. Dan itu salah satunya ilmu saya harus menguasai matematika. Wah, keren. Nah, itu ada gairah. Oke, teman-teman ya. Nah, aktivitas seperti itu dimainkan oleh satu sirkuit yang namanya reward, sirkuit reward, atau bahasa yang lainnya adalah dopamine pathway. Kenapa pakai nama dopamin? Karena salah satu hormon otak yang digunakan untuk mendorong anak-anak suka belajar itu namanya dopamin. Yang tadi saya katakan. Dopamin selalu muncul ketika dalam kondisi kesenangan. Rasa senang nih yang ditangkap oleh si otak emosi yang amigdala tadi membuat amigdala nukleus accumbens yang saat itu tenang-tenang akhirnya dia jadi bergolak. Ada kesenangan. Nah, gitu ya. Begitu nukleus accumbens bergerak, ada kesenangan gitu kan. Maka dia respon dengan cara ya melepas dopamin melalui ventral tegmentum area. Mereka satu rangkaian ya, rangkaian yang utuh ya. Yang paling dekat sirkuit dengan ventral dengan nukleus accumbens itu ventral tegmentum area itu akhirnya keluarlah dopamin itu. Nah, dopamin yang keluar itu ya salah satu sifat daripada dopamin itu membangun motivasi, membangun dorongan, membangun aku itu unggul, aku itu hebat, gitu. Itu dopamin. Dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi dosisnya yang normal. Nah, ketika dopamin itu keluar dalam kondisi yang normal, ya, muncul dorongan-dorongan, ya, yang akan mencerahkan si prefrontal cortex untuk bisa berpikir, memahami atas apa yang membuatnya dia mendorong. Sehingga dia menemukan sesuatu, ini seterusnya. Ya, dari situ akhirnya balik lagi akan muncul ya ketertarikan setelah berulang, maka terjadilah yang namanya pengalaman emosi belajar konstruktif. Oke, pengalaman emosi belajar yang tapi konstruktif. Ini penting ini. Terutama pada mulai anak-anak ya, mulai TK ya, SD kelas 1, kelas 2. Teman-teman harus bisa membangun pengalaman emosi belajar yang konstruktif. Nah, ini penting. Karena ada pengalaman emosi belajar yang destruktif, ada yang membuat anak-anak jadi flight, jadi lari dari belajar. Untuk bisa jadi jadi kecanduan, Anda harus bisa meletakkan ini. Oke. Maka salah satu yang membuat dopamin tadi keluar tadi adalah apa? Sesuatu yang menyenangkan, menarik, ya.
Maka teman-teman kalau mendampingin anak-anak, ya harus buatlah sedemikian rupa sehingga kondisinya menyenangkan, ya materi-materinya menarik. Caranya gimana? Kalau saat ini sepertinya si COVID ini bilang aku akan mengembalikan fungsi orang tua untuk juga mendidik anak-anak gitu ya. Faktanya seperti ini, kita harus menjadi mendampingi, maka orang tua harus bisa membantu menemukan daya tarik setiap pelajaran-pelajaran yang anak-anak sedang pelajari itu. Sehingga daya tarik ini akan menciptakan daya tarik dan rasa senang dan seterusnya, ya, rasa bangga, rasa aku bisa, aku pemenang dan seterusnya. Nah, dopamin itu sifatnya begitu, ya, membuat anak-anak akhirnya jadi terbiasa dengan kebiasaan belajar. Jadi kecanduan itu ujung-ujungnya nanti kecanduan tanda kutip itu adalah membangun kebiasaan belajar. Ini dimainkan oleh sirkuit ini, teman-teman, ya. Jadi mudah, bagaimana dok cara membangun anak-anak jadi tertarik, jadi suka belajar? Bangunlah kondisi yang menyenangkan, ya. Ya, temukan daya tariknya anak-anak, daya tarik pelajaran-pelajaran yang anak-anak pelajari itu, ya. Karena bisa jadi anak-anak agak kesulitan menemukan daya tarik itu, ya. Anda bisa bangun dengan bermacam-macam cara. Ya, misalnya dengan membangun cerita-cerita, ya. Pas menjelang tidur atau menjelang tidur selesai belajar, ya, orang tua bisa bercerita sesuatu yang berhubungan dengan pelajarannya itu, ya, tapi masukkan di dalam cerita itu sehingga anak jadi menarik. Dan saya pernah loh cerita begitu, ya, ketika anak saya waktu itu masih kelas 3-an ya, kelas 3 ya, insya Allah kelas 3. Kita cerita tentang kecakapan berhitung, ya, menghitung itu. Selesai itu, ya, stop dulu belajar, stop dulu ceritanya, melihat dulu pelajaran berhitung di sekolah tadi, gini. Ada dorongan langsung ke sana. Gitu ya. Jadi teman-teman ciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak-anak menjadi menyukai, ya. Ini sudah ada yang bertanya, ya. Oh, suaranya kok hilang bener ya? Jelas dok. Jelas kan? Oke, saya lanjutkan kalau gitu, ya. Kecanduan belajar anak, kecanduan tanda kutip, terjadi setiap aktivitas belajar dapat mengaktifkan sirkuit penghargaan. Jadi ketika daya tarik itu muncul, gitu ya, daya tarik muncul, sirkuit penghargaan tadi teraktivasi. Kalau sirkuit penghargaan teraktivasi, anak menjadi unggul, gitu, ya. PD-nya jadi naik, gitu ya, sehingga kemampuan dorongan ingin tahu juga naik. Nah, disitulah letak anak-anak akan terdorong untuk belajar. Ya, teman-teman, keluarga muda yang dirahmati Allah. Oke. Pengalaman yang mengesankan, ini penting nih teman-teman, ya. Ini satu hal bagaimana cara membangun anak-anak itu kecanduan belajar, itu membangun kenangan. Yang tadi saya katakan, ya, berikan pengalaman, emosi, belajar yang konstruktif. Ini bukan hal yang biasa, teman-teman. Ini ada risetnya yang melakukan Lisa Feldman Barrett, ya. Dilakukan riset cukup lama risetnya, ya, disampaikan tahun 2016. Dia mulai memberikan pesan hati-hati pada anak-anak usia pertumbuhan, khususnya 0 sampai 3 tahun, 6 atau 7 tahun, sampai 12, 13, 14 tahun, terutama sampai 13 tahun, ya. Bangun kenangan-kenangan indah. Oke, dalam proses kehidupan keseharian ini. Karena kenangan-kenangan indah itu akan membentuk pola-pola pikir anak yang kelak akan dipakai. Kelak itu mulai kapan? Mulai remaja. Nah, remaja, pola-pola pikir itu akan kepakai tuh.
Meskipun remajanya belum sempurna, terus kalau salah nggak ada yang ngarahkan, dia akan terus menjadi sebuah pola pikir. Maka akan ada muncul anak-anak yang reaktif, ada muncul anak-anak yang emosionalan, ada muncul anak-anak yang kalem, bukan sekedar kalem tapi dia tenang, bukan sekedar tenang tapi dia stabil, balance, seimbang. Oke, ini ada hubungannya dengan kualitas mahasiswa. Pengalaman yang mengesankan dan syarat emosi dapat meningkatkan jejak saraf untuk membangun ketagihan di kemudian hari. Anda membangun pengalaman emosi anak di bidang belajar saat itu, maka anak akan ketagihan lagi untuk belajar dalam kondisi itu. Itu yang terjadi, itu yang didesain di dalam permainan gadget game, game internet. Begitu. Jadi meninggalkan jejak-jejak saraf yang mengesankan. Ini penting sekali. Nah, jangan sampai yang mengesankan yang membuat anak flight. Ya, ini yang harus kita renungkan, ya. Emangnya bisa? Bisa. Yang tadi saya katakan, ya, hukum otak itu kalau pain dia lari, kalau nyeri dia lari, kalau pleasure, kalau senang, menarik dia mendekat. Gitu, teman-teman, ya. Kenangan yang penuh kesan dan syarat emosi yang dipancarkan oleh sistem limbik. Oke, yang di dalamnya situ ada yang namanya kita sebut tadi amigdala. Ini ada gambar ini, sistem limbik nih. Ya. Yang telah mencapai target tertentu, ya, merespon basal ganglia tadi, kesenangan, ya. Kesenangan. Jadi di sistem basal ganglia itu di nukleus accumbens itu ada standar minimal kesenangan yang harus dipenuhi. Nah, gitu ya. Sedemikian rupa, ya, keadaan ini menyebabkan basal ganglian melepaskan dopamin. Kalau sudah cukup, ya, maka basal ganglia diwakili rangsangan oleh nukleus accumbens tadi, ya, melepas dopamin dari ventral tegmentum area. Jadi rangsangan kesenangan ini membuat ventral tegmentum area juga bergetar sehingga dia mengeluarkan dopamin. Nah, gitu. Ini teorinya. Ya. Dopamin yang mendesak nukleus accumbens untuk beraktivitas, muncul kesenangan dan menggairahkan dan bermotivasi. Jadi ketika dopaminnya sudah muncul, maka akan tergeraklah motivasi, ya. Yang penting ini bagaimana cara membuat motivasi itu gampang, ya. Yang penting adalah teman-teman, ya, para orang tua bisa menciptakan jejak-jejak. Nih. Sekali lagi, yang penting adalah para orang tua bisa menciptakan jejak-jejak saraf belajar, jejak-jejaknya aktivitas anak belajar tadi dengan jejak-jejak pengalaman yang konstruktif. Jangan sebaliknya. Oke, saya ingat dulu kalau saya itu mau belajar gitu, ya, ibu itu buatin susu, gitu, ya. Terus kemudian pas sampai SMA itu, kalau misalnya saya paling suka ubi goreng, ya, telo goreng, ya, gitu, ya, telo bakar juga suka, gitu, ya. Telo goreng Bu gorengin, gitu, ya, sambil belajar senopole, gitu, ya. Ini Bu, ini, wah, itu senang banget itu. Nah, itu bagian dari sebuah proses apresiasi. Itu yang penting harus dilakukan oleh para orang tua. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ya. So, kira-kira bagaimana implementasinya, gimana, ya? Biar lebih hebel lagi, ya. Tadi pengetahuan tentang tentang bagaimana membangun kecanduan, gitu, ya. Implementasinya di lapangan seperti apa, oke? Ada lagu lagi, oke. Sekarang lagu-lagu begini kan sudah nggak boleh, ya, sembarangan, ya, gitu, ya. Dipotong. Yang pertama adalah suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Lihat ini, teman-teman. Suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Orang tua terlibat langsung dalam membangun suasana ini. Jadi, teman-teman jangan, minta maaf, ya, kita sebagai orang tua jangan istilahnya cuma nyalain anak, kan, gitu kan. Anak nggak suka belajar gini. Jangan kurang nyaman. Oke, ya, karena jangan kurang nyaman. Kurang menyenangkan. Sebenarnya nyaman dan menyenangkan, aman, pastikan itu, ya. Saya punya teman-teman yang tempat belajarnya sederhana, gitu, ya.
ternyata dia luar biasa ininya, semangat belajarnya. Karena apa? Karena kondisi di dalam rumah itu menyenangkan. Kalau menyenangkan sama anak-anak itu gimana sih caranya? Gampang banget teman-teman. Menyenangkan sama anak-anak itu penuhi kebutuhan perhatian. Anak-anak itu cuma butuh perhatian. Nggak butuh Ferrari, nggak butuh Lamborghini, gitu ya. Itu ya, yang butuh itu perhatian. Perhatian itu, di dalam perhatian itu ada dua, pengakuan dan penghargaan. Anda sering-seringlah ini. Jangan sering mengomelin sama anak-anak itu. Saya setelah saya pelajari ya. Kalau saya suatu ketika saya ditanya konsepnya Sayyidina Ali tentang anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu laksana raja apa-apa ini, dokter setuju nggak? Setuju saya. Langsung saya setuju gitu ya. Setuju banget. Saya punya pijakan ilmiahnya. Ya, setuju banget. Jadi memang targetnya anak-anak usia 7 tahun itu dia harus bahagia. Harus bahagia, nggak boleh stres. Itu nanti akan berdampak pada 7 sampai 13 tahun atau 14 tahun. Berdampak ke sana. Ya. Karena sampai 7 tahun itu otak anak itu sudah 90%. Bayangkan itu. Sudah 90%. Cuma 90%. Cuma ada bagian-bagian otak yang sudah selesai, ya. Ada yang baru 90%, ada yang, tapi rata-rata sudah 90%. Ya, maka berikan rasa menyenangkan. Rasa menyenangkan, nyaman, aman, menyenangkan itu kan salah satu standar, salah satu sarana untuk membangun sinaptik, sambungan neuron. Sambungan neuron loh. Anak-anak yang cerdas itu ditandai bukan besar kecilnya otak, bukan. Ditandai dengan banyak sedikitnya sambungan neuron. Kalau menyenangkan, sambungannya pasti banyak. Karena sarana untuk menyambung itu kondisinya menyenangkan. Karena hormon-hormon yang gunakan hormon-hormon yang menyenangkan. Kalau stres, Lisa Elliott yang riset. Stres, berantakan semua ini sambungan-sambungan. Ya teman-teman ya. Oke, dengan bahasa sederhana mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap isi dia dengan rasa nyaman, aman, menyenangkan. Pas mau belajar menyenangkan. Pas sedang belajar menyenangkan, pas akhir belajar, menyelesaikan belajar menyenangkan. Outputnya adalah pengalaman, emosi, belajar konstruktif. Itu started itu. Serius, ini penting sekali ini, ya. Alhamdulillah ini hikmahnya daring Zoom ini kan dari teman-teman yang lain-lain kan. Pernah satu ketika saya dikritik ya diskusi sih gitu ya. Salah satu kurang bagusnya pendidikan Indonesia ini permasalahannya di anak-anak TK katanya. Kayak saya mengiyakan. Ada pendidikan TK yang kurang pas. Ya, ada pendidikan TK yang kurang pas ya. Oke, nanti kita kaji di lain waktu. Oke ya teman-teman, pastikan menyenangkan. Oke ya? Pastikan menyenangkan. Ini jangan sampai lewat ini. Tapi kalau yang ada adalah nggak menyenangkan, Dok, bagaimana kok? Dikit-dikit saya marah, dikit-dikit masalah. Para orang tua yang pemarah ini seperti ini harus segera memperbaiki diri. Serius. Memperbaiki diri itu nggak langsung 100% baik, enggak. Yang penting ada progres. Terus. Oke. Karena riset mengatakan ada korelasi kualitas pengasuhan, kualitas pengasuhan yang bagus ternyata segaris lurus dengan kualitas emosinya orang tua yang mengasuh tentunya. Artinya teman-teman kalau ingin pengasuhan Anda bagus, emosi Anda benahi kalau bermasalah. Oke, lu serius ini, serius teman-teman. Ya,
apa namanya, semua riset-riset semua, dan bahkan jangankan riset ya, kajian-kajian dari para masyayikh kita gitu ya, itu hubungannya dengan emosi. Al-Quran nanti mengatakan nggak ada Al-Quran itu mengasuh anakmu dengan bentak-bentak, dengan melototan mata, kagak ada. Nggak enak loh, nggak ada. Yang ada adalah apa? Lemah lembut lah. Lalu yang disukai neuron-neuron untuk sinaptik itu kan lemah lembut. Oke ya, lemah lembut. Nah, latihan. Ayo, saya dulu juga begitu. Sekarang juga masih latihan. Ya, sudah mau punya cucu, harus siapin apa namanya, latihan. Oke ya, teman-teman ya, clear ya, menyenangkan. Ya, kalau ditembak rata gitu, saya setuju dengan statementnya Gus Baha itu. Teman-teman kenal nggak sama Gus Baha? Gus Baha itu sampai ngomong itu, aku itu nggak pernah nyeneni anak-anak itu, nggak pernah. Kayak gitu ya. Dan anak-anaknya tahu itu, nggak perlu pakai diseneni. Ya, anak-anak tahu itu kalau ditegur. Ya, memang cara menegur itu, ya, cara menegur itu dengan marah. Ada yang dengan marah, boleh dong, boleh. Tapi marahnya sehat, bukan marah tidak sehat. Marahnya harus sehat. Marah sehat itu kalau di dalam ini materi, bagian materi, saya akan mengampu apa namanya, kelas emosi ya. Kelas emosi saya mengampu sampai bimbingan 30 hari kan. Itu salah satunya adalah boleh marah, boleh, tapi marahnya sehat. Loh, marah sehat gimana, Dok? Marah sehat itu marah yang tidak ditandai dengan kenaikan nadi jantung Anda. Anda bisa mengatakan saya marah. Gitu. Terus cara marahnya sama anak-anak, begitu kita ngomong lemah lembut, tapi cara pandangnya kita aja sudah berbeda, dia sudah tahu bahwa ini ada sesuatu yang perlu perhatian. Tapi nggak perlu sampai geblok-geblok meja dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kalau begitu anak jadi ketakutan dan pesen marahnya tadi nggak kena, nggak masuk. Ya, apalagi anak-anak otak subkortikalnya, otak emosinya lagi berkembang pesat-pesatnya, ya, sehingga kalau kita obori langsung cepat emosi tentunya anak-anak. Oke ya teman-teman ya, satu ya, buatlah yang menyenangkan agar apa namanya, belajarnya itu betul-betul punya kenangan. Sehingga kalau punya kenangan repeat lagi dia. Inti dari sebuah kecanduan itu kan repeat lagi, mengulang lagi. Kenapa mengulang? Karena punya pengalaman yang indah, pengalaman yang konstruktif. Kalau pengalaman destruktif pasti dia jauh, pasti. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang kedua, temukan hubungan yang menyenangkan antara materi belajar itu. Kalau anak-anak kesulitan, anakku itu kok cepat bosen ya, Tuh. Itu karena apa? Ya, karena ada sesuatu yang bisa jadi ada yang tidak tertarik, ada yang sudah tidak menarik, dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Caranya mudah, ternyata hubungkan anak-anak itu yang disenangi apa sih gitu. Oh, ini. Dihubungkan pelajaran dengan yang dia senangi. Yang paling enak menghubungkan begini pada saat cerita, storytelling. Jadi teman-teman jangan anggap storytelling itu cuma cerita-cerita biasa aja. Storytelling itu bagian dari sarana untuk mengasuh dan mendidik anak agar apa namanya, cepat cara penerimaannya. Ya, jadi Anda mendelivery sebuah nilai-nilai lama diingat-ingat. Gunakan apa? Storytelling. Oke, nanti kan mudah. Termasuk menghubungkan seperti ini, menghubungkan materi pelajaran dengan sesuatu yang menyenangkan anak. Ya, oke. Banyak sekali ya, ada anak-anak nggak suka matematika, ketika orang tuanya bisa menghubungkan antara hitung-hitungan itu dengan menendang bola, jadi suka dia belajar matematika. Anak nggak suka belajar kimia, sukanya belajar sejarah. Ketika diajak ke ke Borobudur dengan diberikan penjelasan bagaimana cara merekat bebatuan di Borobudur, batu-batu sampai stupa sampai setinggi itu, ternyata
cara mengikatnya hanya menggunakan ikatan-ikatan kimia, akhirnya dia jadi tertarik belajar kimia. Jadi temukan itu ketertarikannya, cantolkan dia. Karena ada ikatan-ikatan, memori itu bisa dibangun dengan ikatan-ikatan seperti itu. Ya. Kalau ikatannya itu emosional kan memorinya jadi panjang, jadi memorinya jadi kuat dan jadi jangka panjang. Oke, teman-teman bisa melihat temukan gairah anak dalam belajar. Oke, Anda bisa melihat bagaimana seorang anak nyeplok telur. Loh, jangan dianggap nyeplok telur ini nggak belajar. Oke, ketika dia senang sekali, ya teman-teman harus bisa menangkap kesenangan itu. Karena di dalam kesenangan yang anak-anak betul senang itu ada gairahnya di situ. Di dalam gairah itu ada dopaminnya yang sangat luar biasa sehingga dia betul-betul termotivasi. Oke, lo gairah, bagaimana sih menemukan gairah, Dok? Gampang sekali menemukan gairah. Ya. Pada saat anak prestasi. Anak bisa prestasi apapun, gitu ya. Apapun, mulai dari kehidupan keseharian sampai prestasi-prestasi di sekolah. Ya. Coba pada saat dia menemukan prestasi dan dia riang gembira, itu kalau bisa Anda bantu mencatatnya. Minimal memberikan kamu senang banget ya, Nak. Wah, gitu. Umi juga senang. Bangun gitu. Terus kemudian ketika dia lagi memorinya motivasinya lagi kurang gitu, Anda bisa bangun. Kemarin itu seperti kakak luar biasa semangatnya gini. Kakak luar biasa, kakak punya dan kakak waktu itu tetap bisa sampai di posisi itu. Nah, seperti itu. Itu penting itu. Mengingatkan orang tuanya, mengingatkan potensi hebatnya, mengingatkan potensi hebat. Kan gitu kan. Nyeplok telur aja Anda bisa nih. Waduh, enak banget ini telurnya. Ini kok spesial banget sih ini telurnya. Anda berikan penghargaan. Biar menjadi aktivitas ini penuh gairah. Oke ya. Jadi teman-teman, saya masih punya gairah, masih bisa merekam gairah ketika saya juara baca puisi ketika saya kelas 4. Ada gairahnya. Kelas 3 naik kelas 4. Ada gairahnya. Tepuk tangannya, Mas ya, kalau ngomong begitu langsung merinding. Jadi kalau misalnya pas emosi, pas motivasi itu lagi turun, sepertinya nggak ada manfaatnya, gitu misalnya ya, gitu. Merenungin sedikit sambil biritan, tenang, nggak usah mikir apa-apa, gitu ya. Mikir hal-hal yang Allah berikan, gitu. Itu jadi bangkit lagi. Begitu cara memantik dopamin itu begitu. Dan pengalaman begitu harus diberikan ke anak-anak. Anak-anak yang nanti akhirnya anak-anak bisa menghidupkan pemantik itu sendiri, ya, melalui gairah-gairah. Ya, dia banyak teman. Itu juga temukan itu prestasi itu. Ya. Prestasi itu. Ketika bisa membuat sesuatu gitu. Saya pernah menghargai anak saya ketika ngomong ada tempat sederhana gitu ya. Dia mengatakan, "Ya, ini tempat sepatu ya." Wow. Oke, gitu ya. Padahal sederhana banget tapi wah, saya gunakan tempat sepatu gitu. Oh, dia senang sekali ya. Oh, gitu ya. Akhirnya dibenahi, oh ternyata kurang bagus ya. Dibenahi lagi setelah 2 bulan, dibenahi lagi. Oke ya, hal-hal begitu, hal yang sederhana teman bisa, dan ini nanti akan merembet pada kondisi belajar. Pada saat dia belajar, ya temukan dia pas berbinar-binar, pas menyenangkan, pas belajar yang menyenangkan gitu ya. Ada bantu deskripsikan tentang gairah yang sedang dialami. Ayo teman-teman ya, ini sudah ada banyak pertanyaan mudah-mudahan ya gitu ya. Yang ketiga adalah perhatikan keseriusan anak dalam melakukan belajar. Kalau anak lagi serius ya, Anda bisa memberikan penghargaan sama anak. Ya lagi menikmati karena
ingat pada saat anak menikmati belajar, itu ada emosi yang berperan di situ. Karena amigdalanya berperan. Amigdala itu membantu hipokampus untuk menguatkan pengamatan, mengamati. Sehingga anak-anak kalau ketika belajar anteng gitu, ngelituk gitu ya, bermain apa-apa, ngelituk apa-apa, itu ada keterlibatan dari otak emosi. Ya. Dan hal-hal yang begitu perlu dilatih dan dilatih. Oke? Yang terakhir adalah tuntaskan prosesnya. Ya, tuntaskan prosesnya dan tandai kemenangan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, ya mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan apa, tuntaskan prosesnya, ya dengan dibimbing, ya. Ada anak-anak kadang-kadang nggak mau memproseskan menuntaskan tugasnya. Ujung-ujungnya ternyata minta perhatian dari orang tuanya, bukan karena dia nggak mau menyelesaikan aktivitasnya itu. Ya, hal-hal yang sederhana begini membantu untuk membangun bangunan agar anak bisa semangat belajar terus-menerus, sustainable, dan akhirnya dia menikmati belajar itu. Ya, oke. Tuntaskan semua, suasana yang menyenangkan pastikan, udah, ya, temukan gairahnya, perhatikan anak-anak yang serius, yang tugas belajar segera diberikan, Anda berikan apresiasi, ya. Apresiasi itu bisa menyebutkan namanya, bisa menyebutkan upayanya, gitu ya. Saya hampir sering ya, bukan sering-sering tiap hari enggak, tapi ini bermakna benar, memberikan perhatian anak, memberikan penghargaan anak di tengah-tengah anak-anak yang lain, ya, terutama sama kakak, adiknya, atau kalau dia hanya saudara sendiri mungkin sama keponakan, gini. Anda bisa menyampaikan, ya. Anda bisa mengungkapkan, ya. Misalnya saya mengungkapkan, terima kasih Mas, ayah perhatikan berapa bulan ini Mas belajarnya luar biasa. Ayah bangga banget, dan pasti yang lain begitu kan, nah, gitu. Itu aja, itu anak luar biasa ininya. Dan itu ternyata risetnya Lisa Elliot ternyata didapatkan pada saat kita menyebutkan seperti itu dopamin anak itu terilis sehingga dia merasa ada sensasi yang dia rasakan, sensasi apa? Sensasi sebagai pemenang. Nah, itu yang teman-teman butuhkan, dan jangan lupa tuntaskan proses untuk dan tandai kemenangannya, ya. Dan menandai kemenangan bisa dengan foto, bisa dengan video, bisa dengan piala, tapi bukan itu semata-mata, tapi ingatkan prosesnya itu, ya, ingatkan prosesnya itu. Saya kalau mengingat saya dapat juara 1 ketika saya baca puisi, juara 1 kecamatan loh, gitu. Ya, saya dari desa yang sangat tertinggal. Sudah juara 1. Wah, sungguh sensasional. Ya, waktu itu kan saya baca temanya tema hujan. Kalau sekarang namanya tema gitu, temanya kan hujan, kan gitu kan. Dan saya nggak nyangka, memang waktu itu saya buat pada saat hujan. Kalau sesuatu yang emosionalnya bagus kan pasti ingat terus ya. Sampai sekarang saya masih ingat itu puisi ya, hujan. Kemarin daun-daun layu, sebab lama hujan itu tidak turun. Semalam hujan turun sangat lebat. Halaman basah, daun-daun basah. Sawah dan selokan petani berair, itik bergembira, petani bersukaria. Wah. Ya, saya yakin hal-hal yang begitu, saya kalau baca begitu langsung printing gitu, karena ada sensasi kemenangan di dalamnya. Oke, karena kemenangan belajar, sehingga menyukai belajar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Asik banget belajar itu, ya. Sehingga sangat wajar kalau para pejuang dulu, ya. Para pejuang dulu itu pasti mereka itu mau belajar, pasti,
gitu ya. Ketika di dalam penjara cukup ditemani dengan buku-buku, sudah dia menjalani di dalam penjara, cukup dengan wirid dan buku-buku, sudah bisa jalan dengan amat sempurna. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum Luar biasa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Amir, Masya Allah luar biasa sekali penjelasan sore hari ini. Kita jadi saya sebagai orang tua dan juga bunda-bunda semua di sini, Insya Allah semakin tercerahkan bagaimana cara menumbuhkan kecintaan anak-anak dengan belajar yang selama pandemi ini kayak jadi momok ya, bahkan sampai viral videonya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin perlu dipersiapkan dulu bunda-bunda semua untuk open cam. Kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu yuk. Silakan open cam. Mbak Alif mungkin sudah bisa siap ya. Kita foto dengan Dr. Amir. Masya Allah, beliau pembicara nasional spesialisasi neuroscience, terutama bidang pengasuhan dan pendidikan gitu ya dok ya. Terima kasih. Baik, mohon dipandu Mbak Alif. Slide pertama. Lama ya kebabnya. 3, 2, 1. Slide kedua. Mohon maaf. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide keempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke tanya jawab karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin dari yang japri ke Dokter Amir duluan, mau didulukan dok? Oh ini di sini nih. Iya di Boleh, sini boleh? tidak. Iya, mungkin itu yang masuk duluan. Oh, oke. Saya baca atau gimana, Bun? Di kami tidak terlihat dok kalau yang japri itu. Oke. Ini bukan japri ke Ke chat Zoom saya, pribadi tapi ke bukan? chatting ya. Oh, Tapi ini ke chatting ya. Kalau tidak ada yang japri ke dokter, mungkin langsung kami bacakan ya dok. Oh iya. Ya. Ntar, Yang emangnya pertama, ada yang japri ke saya? biasanya ada tulisan directed message. Oh enggak ada. Oh iya baik. Yang pertama dari Bunda Az-Zahra Asyila Rahma Islam. Sering memberi reward pada anak tiap anak mau belajar. Bolehkah seperti itu dok? Biar anak senang belajar. Enggak. Ya. Jadi gini teman-teman. Jangan di sirkuit otak itu gini. Ada meskipun ada bahasa reward itu, kalau rewardnya di otak itu bahasanya aktivitasnya bukan hadiah sebetulnya. Aktivitasnya berupa dukungan, support, mendukung, gitu ya. Jadi yang dibutuhkan anak, kalau yang namanya reward, yang dibutuhkan anak itu ya pada saat menjelang belajar, yaitu rasa nyaman, rasa tenang, ya, menyenangkan, itu paling yang dibutuhkan. Bukan begini. Kamu jus 1 ya nak, nanti mama beliin sepatu roda. Oke. Oke. Terus jus 2. Jus 2 beli apa namanya? Sepeda. Yang jus 3 dia ngomong gini, "Ma, harus beli sepeda ya, Ma, untuk jus 3. Kalau nggak beli sepeda, kakak nggak mau menghafal jus 3, mati ya, gitu kan." Ini kabar gembira sekali dok. Dan itu akan terus. Ya. Benar. Jangan begitu, nggak boleh. Dan itu nggak kena di pendidikan, nggak kena di sirkuit untuk membangun reward yang sesungguhnya. Yang dibutuhkan anak itu perhatian. Wah, justru murah sekali ya dok ya.
Murah untuk sekali dan membangun efeknya luar motivasi biasa. ya. Efeknya lebih Efeknya luar biasa, lebih jangka panjang ya. Efeknya kepada anak itu untuk membangun self esteem, kepercayaan dirinya. Terus kemudian rasa tenang itu luar biasa loh. Rasa menyenangkan yang sustainable, rasa menyenangkan yang terus-menerus itu ya, yang paling bisa kita tunaikan itu dalam bentuk pengakuan dan penghargaan. Karena setiap pagi, setiap sore, setiap siang Anda bisa memberikan penghargaan kepada anak, perhatian pada anak ya. Anak misalnya sisirannya bagus gitu ya. Itu Anda bisa, waduh Mas, ganteng banget sih. Itu aja sudah luar biasa. Oke, Masya itu kan ada Allah. rincian di Lisa Eliot itu. Hanya Iya, menyampaikan, kok kamu nampaknya ganteng sih, kok cantik sih, gitu aja udah efeknya luar biasa di otak. Ya, itu yang Masya dibutuhkan. Allah. Belum. Ya, itu yang Masya Allah. Oke, silakan. Kabar gembira sekali nih dok. Kadang-kadang adanya reward itu justru malah membelenggu orang Iya. tua sendiri, lama-lama bangkrut dengan bangkrut yang enggak kenal. dan anaknya belum ini ya benar-benar. Terima kasih banyak dok ya, insya Allah ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Minta sarannya Pak Dokter, metode belajar yang cocok untuk anak kinestetik. Iya. Usianya berapa ini? Belum ada keterangannya ini dok. Jadi pada intinya mungkin secara umum aja. Pada intinya gini ya. Ada tiga hal modulasi yang teman-teman harus kawal untuk anak-anak belajar ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Yang ideal ketiga-tiganya dipakai. Ya. Kalau ternyata ada yang dominan banget kinestetik, ya, gitu ya, maka perlu dilakukan keseimbangan keseimbangan dengan yang lainnya. Artinya auditorinya juga mulai harus dirangsang, visualnya harus dirangsang. Ya, kalau kinestetik saya itu dulu kinestetik. Ya, sebelum ada ilmu kinestetik. Karena seingat saya kelas 2, itu nyaris nggak naik kelas. Padahal saya juara umum. Dikarenakan saya sering berjalan di dalam kelas. Jadi kalau saya berjalan di dalam kelas, itu kalau ditanya pasti bisa, insya Allah. Ya, pengalaman saya belum pernah ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ketika saya jalan-jalan di kelas. Tapi kalau saya duduk mikir lama gitu, oke ya. Dampak dari situ saya nyaris dianggap tidak punya attitude yang nggak bisa naik. Akhirnya ya tetap naik lah. Akhirnya. Dan pada saat naik kelas itu banyak hal yang dibenahi, ya banyak hal dibenahi. Termasuk guru saya top banget itu. Saya pikir dia dulu belajar Howard Gardner. Jangan-jangan Howard Gardner belajar sama dia. Karena pas dia ngajar saya kelas 3, Howard Gardner jangan-jangan juga masih kecil, gitu ya. Gitu ya. Dia ngajari anak-anak kinestetik itu ngajari diem. Dia nggak mengatakan anak kinestetik, ya. Dia ngajari, dia punya pikiran itu gini, Mir, aku itu dulu mikir kamu itu. Kalau pulang, beliau itu mikir kamu, piye saya ngajarnya anak ini. Tiap hari di dalam kelas kok jalan terus. Dan akhirnya saya diberikan izin jalan. Ya bermain, saya diberikan izin bermain. Bermainnya di belakang. Cuma bermain di belakang ya tetap ganggu ya gitu ya. Akhirnya beliau bisa menemukan bagaimana cara mengajar saya. Spesial memang akhirnya ngajarnya. Jadi saya relatif tidak di dalam kelas waktu itu ya, di dalam kelas. Teman-teman bisa praktekin ya. Saya di dalam kelas, namun saya diberikan pelajaran khusus. Pelajaran khusus agar saya nggak berjalan. Itu aja sebenarnya. Intinya sebenarnya itu aja. Saya diberikan pelajaran khusus agar tidak berjalan. Jadi begitu pagi masuk, gini-gini udah gitu. Begitu Pak Guru sudah mau memberikan penjelasan gini, saya sudah mulai berjalan. Langsung Pak Guru, Mir, ada tugas Mir, selesaiin ya. Iya Pak, iya Pak.
ngerjain kan nggak mungkin sambil jalan, jadi duduk. Oke, duduk. Kadang setengah jam, kadang-kadang yang cepat. Begitu mau selesai loh, ini Bapak itu hebatnya guru sejati. Begitu saya mau selesai itu loh, langsung pakai bahasa Jawa. Wis bar Mir, ampun Pak. Ini ada Luar lagi nih, biasa. belum diselesaikan nih. Ada lagi. Terus sampai istirahat teng ya wis istirahat langsung lari udah. Gitu. Nanti masuk mulai lagi, dah. Mau macam-macam pelajarannya. Dah. Sampai baca sampai puisi yang saya buat hujan itu kan gara-gara tugas dari beliau itu. Sampai gitu. Dan sampai kelas 5 sudah mulai berkurang, kelas 6 mulai berkurang gitu ya. Lihat. Saya duduk aja masih begini-begini. Gitu ya. Masih begini. Kenapa salah satu sebab saya nggak ngambil bedah jadi dokter bedah padahal saya suka ya. Saya kalau bedah itu mesti bergerak terus kaki saya bergerak. Wah jadi repot nggak bergerak terus gitu. Tapi yang jelas bisa berubah Pak, banyak banget ya gitu ya. Dan teorinya itu ada sekarang namanya neuroplasticity. Nah, teorinya baru sekarang. Dan beliau memang semua saya itu sampai berdoa sama Allah. Piye cara ngajari sama kamu ini? Ini guru top banget ini. Aku masih ingat ya. Insya Allah beliau masih sugeng sekarang insya Allah. Sudah sepuh gitu. Ya teorinya di neuroplasticity. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan menyenangkan, maka tumbuh neuron-neuron baru atau neuron-neuron baru yang tumbuh itu akan terisi kebiasaan-kebiasaan baru yang akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan berperilaku. Ya, karena saya ditugaskan duduk lagi. Lama-lama itu teori neuroplasticity. Lama-lama terjadi perubahan struktur di tingkat neural. Sehingga saya nyaman aja. Meskipun nyaman, kadang-kadang juga masih mengganggu teman-teman dulu. Berpolpen gini, ceklek. Masih ingat ya Allah Rabi, ceklek itu kalau usah ditanya, tahu saya. Gitu karena ceklek-cekleknya ini bagian dari irama penghiburan di otak saya gitu. Cuma mengganggu ya Allah. Ya, begitu caranya ya teman-teman kinestetik itu dilatih. Yang menarik, Anda harus menemukan hal yang menarik biar sistem kendalinya jadi. Oke ya, gitu ya sekilas tentang kinestetik. Yang lebih lanjut silahkan teman-teman ke okupasi ya. Ke perawat terapi okupasi nanti akan dilatih ya, sensorik integrasinya akan dilatih sehingga akhirnya bisa tertata lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Dok. Oke, benar. Kisahnya menginspirasi sekali. Berarti anak kinestetik harus tetap difasilitasi ya Dok, selain dengan menyenangkan itu tadi ya, selain diarahkan. Tapi yang pasti anak kinestetik bisa jadi dokter. Wah, luar biasa. Jadi pengen kayak Dokter Amir. Baik, ini sudah ada yang raise hand, ada Bunda Meliani. Bisa open mic, Bunda? Oke. Sebentar, kami bantu. Silakan, Bun. Putus-putus ini. Ya, assalamualaikum, dokter. Halo. Iya, silakan Mbak Meliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya. Ya, silakan Mbak Meliani. Dia mau menanyakan. Oke. Ya, apakah tidak ada bahayanya jika kita tuh sering-sering memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, khawatirnya nanti ketika dia tidak dihargai misalnya di luar sana, dia tuh kecewanya jadi kecewa yang terlalu dan nggak bisa menerima sebuah kekalahan gitu Dok. Gimana? Apakah ada porsinya kita harus kapan mengapresiasi, kapan itu nggak perlu diapresiasi sehingga ya wajar aja misalnya dia melakukan itu. Itu gimana Dok kontrolnya? Selama yang Anda berikan apresiasi itu hal yang benar, yang sesungguhnya, yang tidak direkayasa, yang asli, aman-aman saja. Karena itu kebutuhan neuron. Apresiasi itu kebutuhan neuron. Selama tidak direkayasa. Jadi Anda memberikan apresiasi kebaikan ya atas kebaikan anak yang sedang dilakukan.
Ya, apresiasi itu sebetulnya ya jangan ada apresiasi yang lain, tapi apresiasi yang jelek ada loh. Ya, Anda nggak memberikan apresiasi yang baik, tapi anak kalau melakukan kesalahan selalu Anda ingat-ingat lagi, ingat-ingat lagi, ingat-ingat lagi. Itu apresiasi juga. Oke. Nah, berikan apresiasi yang bagus sedemikian rupa sehingga apresiasi itu merupakan bagian aktivitas belajar neuron yang namanya repetasi. Repetition. Pengulangan. Kalau mengulang itu akan menyebabkan sinaptik neuronnya semakin kuat. Kalau yang Anda ulangi itu adalah hal-hal yang bagus, maka sambungan neuron yang berisi file yang bagus ini akan semakin kuat. Dampaknya anak-anak akan terdorong melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini dampaknya. Karena kuatnya sambungan. Gitu ya. Beda dengan hadiahnya tak beliin motor Jetmatic ini ya enggak, beda. Ini penghargaan, ya. Perhatian itu penghargaan dan pengakuan. Selama penghargaan dan pengakuan yang kita berikan itu asli, orisinil, justru itu yang dibutuhkan oleh otak untuk membangun sinaptik, untuk membangun sambungan neuron. Ya, pada gilirannya nanti, ya dia akan membuktikan kehebatan dirinya terus. Jadi dorongan-dorongan yang terjadi ya satu level tertentu nanti dia nggak butuh lagi pengakuan itu ya karena dia bisa menghasilkan hal-hal yang sudah over daripada pengakuan. Seperti Habibie nggak perlu pengakuan, ya. Tapi Habibie mau ke sana itu ada kebiasaan tiap pagi ibunya memberikan apresiasi kepada anak remaja yang namanya Rudi, memberikan apresiasi. Apresiasi dari situ itu akan menguatkan sinaptik dan pada gilirannya ini akan mendorong melakukan kebaikan-kebaikan. Ya teman-teman ya, jangan tambah terbalik nanti. Jadi nggak ada itu, nggak pernah ada laporan anak-anak yang diberikan apresiasi, kemudian dia menuntut minta apresiasi terus akhirnya ngambek, nggak ada. Ya. Nggak ada riset satupun yang melaporkan itu. Tapi kalau Anda berikan reward, hadiah dapat sepeda, hadiah prestasi dapat sepatu roda, prestasi dapat motor, prestasi. Nanti saatnya enggak, di situ kalau yang ini ada, sehingga dia jadi apa namanya, jadi tidak memahami dirinya sendiri. Di situ ya teman-teman ya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Amir. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang marah yang sehat, tadi sudah dijawab ya. Kalau marah yang sehat itu tidak ditandai dengan kenaikan nadi jantung. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari Mbak Vivit Wirantari. Kalau yang emosian adalah ayah, apakah besar pengaruhnya ke anak, Dok? Ibu juga iya, sama aja. Jadi sebetulnya emosi itu sudahlah. Sekarang kita mengasuh itu nggak usah pakai emosi-emosi, ya gitu ya. Untuk mengasuh anak 0-7 tahun, ya cara mengasuh yang bagus gimana? Diberikan contoh. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti ada contoh-contoh yang tidak baik di dalamnya. Ya. Kalau mengasuh 0-7 tahun, kalau pakai ngomongan pasti nggak ngerti, karena prefrontal korteksnya belum matang, untuk memahaminya belum ngerti. Yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan contoh. Nah, ini kalau teman-teman belajar tentang neuroparenting, bagaimana otak itu bekerja, otak anak itu tumbuh dan bekerja akan bisa menempatkan. Kok contoh dok ya? Karena piranti contoh itu sudah matang pada diri anak sejak usia kurang lebih 8-10 bulan, sudah matang. Sehingga sejak 8-10 bulan, Anda banyaklah berikan contoh pada anak. Oke ya. Ayah yang marah, pengaruhnya luar biasa. Sama aja, ibu yang marah sama aja. Sama aja. Oke, ya cuman ada ini dalam konteksnya anak-anak dalam tumbuh dan berkembang. Sebenarnya apa namanya?
Kalau toh harus ada beda-bedanya, mungkin apa namanya, kalau ibu cara marahnya lebih halus barangkali ya. Kalau ayah cara marahnya lebih kasar gitu ya. Belum tentu. Ya. Ada keluarga ayahnya dari Sleman. Tahu Sleman? Lornya Jogja. Ibunya minta maaf dari Ambon. Seru. Ibunya waduh kalau marah teriak luar biasa. Bapaknya ojo ngono lah nak. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah lihat itu, lihat emosinya ya. Emosi kalau pengasuhan temperamental siapa saja bisa berdampak pada temperamental pada anak-anak kita. Dan kasihan ya, karena risetnya Joseph Leduc yang ditulis oleh Daniel Goleman di Emotional Intelligence itu ya, kematangan emosi anak-anak itu akan mengantarkan kesuksesan anak mencapai tingkat tinggi ya gitu ya. Dari semua anak-anak yang punya emosi bagus ternyata bisa mencapai tingkat tinggi itu 80%. Tingkat tinggi itu sampai yang punya perusahaan, yang punya. Oke, saya juga punya teman yang dulu SMA-nya, SMP-nya sih ya pinter tapi biasa-biasa gitu ya. Artinya nggak pernah dapat ranking 1 sampai 3 gitu, nggak pernah lah gitu. Tapi pinter sih gitu. Tapi emosinya bagus. Kendalinya, menyikapi sesuatu kalem, stabil. Belasan tahun, puluhan tahun nggak ketemu, ketemu sekali dia jadi direksi. Ya Allah. Wah, hebat loh memang. Orang Ngawi itu kan hebat-hebat. Oke, ya salah satu direksi BRI itu kan orang Ngawi. Dan orang termasuk Ngawi, Dokter Amir juga Ngawi asli ya dok ya. Dan Ngawi itu dari SMA 1 Ngawi. Ya, luar biasa. Satu alma mater ya dok ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi risetnya mengatakan bahwa kualitas emosi seseorang itu bisa mengantarkan pribadi-pribadi itu mencapai puncak prestasi dan kehidupan. Ya. PR banget nih. PR banget buat kita orang tua mendidik dengan emosi ya. Mungkin emosi yang stabil, emosi yang sehat dari orang tuanya dulu gitu ya dok ya. Ya betul. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak cukup jika dijelaskan di sini, cuman mungkin dokter bisa memberikan gambaran tentang kelas yang dokter ampu atau bagaimana. Ini pertanyaannya saya bacakan. Dok, barangkali bisa di-share tentang beberapa perkembangan otak anak sejak 0 sampai remaja. Lebih-lebih jika berbonus penjelasannya sekalian. Mungkin bisa ditambah infonya, dok? Iya. Jadi itu bagian kajian yang spesifik di kelas-kelas kami ya. Baik itu di kelas neuro, di kelas kulon ya. Kalau kulon itu neuro kuliah online ya, berbasis Zoom ya. Itu tiap Ahad sore ya. Besok sore itu bagaimana membangun trust pada anak ya. Bagaimana anak-anak itu bisa percaya terhadap potensi dirinya sendiri. Nah, ini besok sore ya gitu ya. Itu basicnya otak semua. Gitu ya. Terus kemudian ada kuliah online. Kuliah online itu tiap hari ada tema. Terserah. Anda mencari tema yang mana ya. Kuliah online, kuliah WA online itu Anda menerima rekaman video itu dipotong-potong ya. Terus dari situ kita belajar 3 hari. Selama 3 hari itu terserah Anda mau bertanya apa. Tertanya tentang materi itu maksudnya gitu. Jadi kalau di Kulwan itu saya singkat Kulwan itu sehingga teman-teman di daerah lain yang Zoom-nya kurang bagus bisa belajar gitu ya. Tapi kalau Zoom-nya bagus, dia pilih Zoom karena apa? Kalau di Kulwan jarang lihat Dokter Amir tertawa gitu. Karena videonya serius kan gitu. Kalau di Zoom kan sebenarnya cengengesan terus ya gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian ada workshop ya. Workshopnya itu ada workshop brain based emotional skill untuk teman-teman yang bermasalah karena emosi. Kalau workshop ya bisa sampai 5-6 kali pertemuan. Ada otak remaja, teman-teman yang punya
teman-teman yang punya remaja harus belajar tentang otak remaja, ya. Terus ada neuroparenting practitioner, ya, seperti Mbak Ois, teman-teman yang lain sudah banyak belajar itu. Terus neuroteaching juga, ya, silahkan belajar itu, ya. Dan semuanya kemasan dari perkembangan otak, bahwa otak itu tidak jenggelek langsung sempurna. You know jenggelek, nah ini bahasa Ngawi. Jangan gitu ya. Jadi dia lahirnya tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap ini menyimpan potensi yang sangat luar biasa, menyimpan ilmu yang sangat luar biasa yang kita bisa gunakan untuk memandu kita membuat materi-materi pengasuhan, gitu ya. Karena nggak langsung jreng gitu. Jadi anak-anak itu jadi dikelompokkan perkembangan tahap tumbuh kembang otak anak itu dikelompokkan berbagai hal ya. Saya hanya menggunakan pedoman dari Nelson ya, pediatrik Nelson ya, itu biasanya dokter-dokter banyak menggunakan itu, sama The Fundamental of Neuroscience, yaitu referensi primernya ya. Yang lain-lainnya banyak sekali ya. Pakai itu aja udah blenger gitu ya. Saya kemarin beli The Fundamental of Neuroscience itu ya, sekarang ada 2 edisi, sekarang sudah diinformasikan, Dok, edisi yang terbaru sudah tercetak lagi gitu ya. Ya terpaksa, apakah ada banyak perbedaan? Ternyata cukup lumayan perbedaannya. Dan itu ternyata luar biasa menginformasikan tentang tumbuh kembang otak anak. Sehingga saya ngambil satu cara yang satu pengelompokan yang simple aja, yang ini nggak salah, cuman ada yang lainnya gitu ya, bahwa kita mengelompokkan tumbuh kembang otak anak itu jadi 3 ya, 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun ya. 0 sampai 7 tahun itu memang spesifik ini ya. Ada yang mengelompokkan sampai 0 sampai 6 tahun. Ada yang mengelompokkan 0 sampai 8 tahun. Aku pakai tengah-tengah aja. Ya. Tengah-tengah aja sekaligus, siapa tahu kalau nyantol sama Sayyidina Ali nanti kalau di surga ada masalah apa-apa gitu kan, bisa Sayyidina Ali, aku pakai teori jenengan dong. Gimana, Kak, dibantu? Loh, saya pernah ditanya kemarin di UPN, di sekolah di Fakultas Kedokteran, kebetulan itu kedokteran veteran di Jakarta, kebetulan nimbrung di situ dikit untuk teman-teman sama bedah saraf apa-apa, kita diskusi. Kita dimintai 0 sampai 7 tahun itu seperti apa, sudah jelaskan gini. Dan ternyata Sayyidina Ali-nya pijakannya ada gitu loh, pijakan ilmiahnya. Ya mungkin Sayyidina Ali nggak ngerti pijakannya itu ya. Tapi sekarang sepertinya salah satu contoh misalnya 0 sampai 7 tahun itu anak-anak itu harus bahagia. Itu semua ahli setuju itu. Ya, Sayyidina Ali mengatakan harus bahagia, harus dilayani gitu ya. Harus dilayani. Dan Lisa Feldman Barrett ya, seorang neuroscientist dari Harvard Medical School ya, dia justru mengatakan bahwa ini bukan sekedar bahagia, anak-anak 0 sampai 7 tahun itu harus bisa menemukan pengalaman emosi yang konstruktif, yang pada gilirannya pengalaman 0 sampai 7 tahun itu akan menjadi bahan membangun pola pikir Anda, pola pikir kita, pola pikir anak itu yang kelak dibawa sampai dewasa. Nah, ini penting banget kan itu kan, teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa melihat ya risetnya dari Nelson ya, mengatakan bahwa ada satu periode yang spesifik di dalam otak manusia itu ya, 0 sampai 12, 13, 14 tahun. Dia mematok di 13 tahun. Ya, ada satu aktivitas yang sangat luar biasa di 0 sampai 13 tahun itu yang tidak pernah terulang lagi sepanjang hidup manusia itu. Lihat, 0 sampai 13 tahun. Anda kawal benar-benar situ, karena Allah menyiapkan suatu aktivitas yang spesial di usia itu yang tidak pernah akan terulang. Salah satu spesialnya itu adalah pembentukan sinaptik neuron yang ada di dalam otak manusia. Dan itu bahan kecerdasan. Oke, bahan kecerdasan. Oke ya teman-teman ya, Nelson menjelaskan dengan kerangka, dengan grafik-grafiknya sangat luar biasa. Dan kalau 13 tahun, kalau melesetnya ke 14 tahun kan nggak apa-apa kan gitu kan. Faktanya demikian, memang ada meleset sampai 14 tahun, atau yang cepatnya itu 12 tahun. Jadi antara 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu masih dimasukkan normal. Oke ya?
kemudian dia reset lagi, masuk remaja, ya, nggak cukup nih, ya, pada saat usia 13-14 tahun otak sudah 95, otak sudah hampir semuanya sempurna, kurang sisa prefrontal cortex ini yang belum sempurna, kurang sisa 5%, yang lainnya sudah sempurna. 5% ini masuk di dalam lingkungan remaja. Oke, dampak dari 5% yang kurang di prefrontal cortex ini, maka impuls kontrolnya tidak bisa mengimbangi perkembangan subkortikal yang berkembang pesat. Sehingga anak-anak remaja kalau melakukan sesuatu gerusa-gerusu, nggak karu-karuan. Tapi itu potensi. Teman-teman harus tahu yang sudah punya anak remaja. Oke, sampai usia 21 tahun, ya, paling cepat 18 tahun, paling delay sampai 24-25 tahun. Ini risetnya gitu. Ya. Dan anak remaja harus kita kawal dengan baik. Bagaimana cara mengawal anak remaja? Anda ikuti workshopnya otak remaja. Itu sekilas tentang neuroparenting. Neuroparenting, teman-teman, neuroparenting itu tidak membahas tentang patologi. Ya, neuroparenting tidak membahas tentang patologi. Patologi itu misalnya autism, ADHD, ADD dan seterusnya, itu ranahnya teman-teman psikiatri anak, ranahnya teman-teman dokter anak, ya gitu ya. Neuroparenting kita nongkrongin di bagaimana mengasuh yang normal. Maka saya sering tuh nanya Mbak Ois itu. Mbak Ois ini kan saya masukkan di insya Allah ya. Insya Allah terkawal terus ya. Mengasuh anaknya luar biasa menurut saya. Mungkin ilmunya Mbak Ois nanti akan dipraktekkan di sekolah ya. Ya gitu ya. Dan saya melihat ada fenomena itu gitu ya. Dan teman-teman ini perlu dipelajari serius ini. Mengasuh, mendidik anak yang benar. Karena di dalam neuroscience itu, selama otak anak itu normal, itu nggak ada anak bodoh, nggak ada anak kurang ajar, nggak ada anak yang nggak ada. Gitu. Nah, kita aja yang salah ini. Mengasuh ini, astagfirullahaladzim, insya Allah. Saya juga banyak salah ya. Tadi sudah cucu, mudah-mudahan nanti punya cucu, mudah-mudahan bisa membenahi. Barakallah. Amin. Jazakallah khairan. Jadi ini Bunda Ais chat juga nih. Saya belajar neuroparenting sama Dokter Amir sekitar 6 tahun. Setelah dipraktekkan memang luar biasa, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Mana Bunda Ais? Ada Bunda Ais. Oke. Barakallah. Terima kasih. Ya, ini ikhtiar kita ya, teman-teman. Neuroscience, neuroparenting itu basic ilmunya kan dari parenting dan neuroscience. Neuroscience itu ilmu komplementari. Dia tidak merusak ilmu yang lain, ya, sehingga bisa sinergi. Yang penting betul-betul berbasis otak. Saya yakin kenapa otak? Karena otak ada di Quran. Itu aja, Ustaz. Wis itu tak. Berarti Allah ada sesuatu ini yang dirahasiakan Allah tentang otak. Meskipun yang dicantumkan di otak itu cuma otak prefrontal cortex ya di Quran. Karena spesial otak manusia kan di prefrontal cortex itu. Gitu aja. Itu aja semangatnya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Amir. Ilmu sore ini daging semua ini, dan kayaknya tidak ada yang luput untuk jadi PR terutama bagi kami orang tua, dan insya Allah juga bagi teman-teman semua di sini, bunda-bunda yang hadir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk nih Dok, cuman karena keterbatasan waktu, apa boleh satu saya rangkum semua? Atau mungkin langsung closing statement dari Dokter Amir. Dipersilakan, Dok. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang berbahagia, sebagai seorang orang tua ya, yang diamanahkan oleh Allah untuk ngurusi anak-anak, gitu. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan kita
bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendidik anak. Optimalkan aja itu, optimalkan. Sejauh kita belajar, optimalkan. Kalau mau kelihatannya kurang oke, ya segera tanya. Sekarang kan komunitas-komunitas untuk belajar pengasuhan pendidikan anak kan cukup banyak, ya, masuk di situ, ya, diskusi, ya, sharing, gitu ya, praktekan. Kalau kurang bagus bisa diskusi lagi kepada yang lebih paham, ya. Terus upayakan semaksimal mungkin. Ya, setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa doa sama Allah. Semoga Allah memberikan anak-anak kita, ya, para penerus, ya, yang saya berikan nama penerus yang memiliki ketangguhan yang hebat, ya, cerdas dan akhlaknya mulia. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dokter Amir. Sore ini luar biasa sekali, bahkan sampai menyisakan banyak sekali pertanyaan. Sebagian besar pertanyaan sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nanti kalau bunda-bunda kelewatan bisa melihat rekamannya ya. Dan bagi yang belum, insya Allah kami catat dulu. Nanti enggak apa-apa ya dok, kalau misalnya Japri atau untuk ini, ya insya Allah. Boleh, termasuk ya. Ini banyak yang tanya info kelas Dokter Amir. Saya juga murid Dokter Amir di kelas-kelas Kunlon dan puluhannya Dokter Amir ya. Sudah langsung connect aja di di CP-nya ya. Ya siap dok. Ya insya Allah nanti kami informasikan di grup. Jadi pastikan bunda-bunda semua masih tergabung di grup webinar sore ini. Terima kasih Dokter Amir. Barakallah, mohon undur diri. Barakallah. Terima kasih udah banyak. Ya. Terima kasih dokter, barakallah ilmunya. Amin. Bunda. Bunda-bunda, selanjutnya sebelum kita berpisah nih, ada video menarik nih. Silahkan ditayangkan Mbak Alif. Oh ya, apakah ada di sini bunda-bunda yang belum bergabung di grup WA-nya? Boleh chat ya, sambil menunggu videonya ditampilkan. Nanti info rekaman dan yang lainnya kami share di situ. Silakan, Nay. Apa, Nay? Ciptaan Allah di alam semesta ini yang dia buat kamu bersyukur dan coba deketin. Apa? Tanaman hias janda bolong. Oh, tanaman hias janda bolong. Ya. Oh iya, itu tanaman hias yang lagi viral, Kak. Tanaman hias janda bolong yang ada bulat-bulatnya. Lubang-lubangnya itu lubangnya itu kenapa itu? Langsung Allah menciptakan seperti itu atau dimakan ular? Diciptakan seperti itu. Oh, diciptakan seperti itu. Diciptakan seperti itu. Coba kenapa kok Naila bersyukur Allah ciptakan tanaman hias janda bolong itu? Bolong. Namanya kok lucu. Kenapa, Nay? Kenapa, Nay? Kenapa? Naila soalnya tidak bisa membuat seperti itu. Oh, luar biasa. Ini menunjukkan Allah keren sekali ya, karena Allah hebat, Allah yang biasa. Oh, Naila sudah pernah mencoba tapi nggak bisa nyiptain kayak gitu. Ya. Nah ini loh bedanya Allah sama makhluk ya Kak ya. Kalau Tuhan itu bisa semuanya. Kalau kita kan nggak bisa manusia, makanya kita bersyukur kita nggak usah buat sendiri. Allah sudah buatkan. Oh gitu. Oke Naila, masya Allah ya. Kita sebagai manusia itu melubangi ternyata sobek kalau manusia. Kalau Naila kemarin nyoba sobek ya, nggak bisa sebagus yang kalau jika Allah membuat ya.
Ya, Oke, luar biasa Luar ya. biasa. Padahal daun aja sudah keren banget, awal ciptaan yang bolong-bolong aja loh Kak. Nah, Itu sudah betul. keren loh Kak ya. Iya. Allah. Bisa ndak sobek, bisa rapi gitu, bisa bagus gitu lubangnya. Ya Allah, keren banget ya Allah ya. Ciptain yang kayak gitu ya. Ya terima kasih Naila, tempat Kak Vina loh nggak kepikiran ke situ ya, kerennya Allah ya. Oke.